Oke, malam ini yang akan memberi materi secara garis besar Bu Listen Prima. Mungkin mau langsung dimulai? Ya, langsung aja. Oke, silakan. Gak usah basa-basi lagi ya. Hari Oke, ini keteler soalnya. hari ini hari yang panjang buat kami. Pagi studio saya ada jam 8 pagi sampai jam 3 sore ya, Pak ya. Ya, jam 3. Non-stop. Nyambung lagi malam. Ya bismillah ya. Semuanya sudah ini ya, semangat ya. Oke, hari ini kita materinya kalau kalian baca di RPS itu tentang definisi apresiasi secara umum ya. Jadi masih apresiasi secara umum dulu, belum dikaitkan dengan apresiasi seni dan sebagainya. Jadi kita ikutin aja alur RPS-nya. Materi juga sudah saya upload di e-learning, jadi kalian juga tetap harus akses e-learning-nya ya. Oke, saya coba langsung share screen aja. Salah. Ntar kelihatan semua ya. Oke, sip. Aman, aman. Oke, tadi saya bilang bahwa hari ini kita bicara tentang apresiasi ya secara umum. Nanti di akhir ada kita kaitkan juga dengan apresiasi dan kritik arsitektur ya. Jadi kalau minggu lalu sudah di sebentar. Kalau minggu lalu sudah dijelaskan atau mungkin sudah disinggung secara umum juga sama dari materi dengan Pak Jo tentang apresiasi gitu ya. Jadi apresiasi kalau kita bicara tentang pemahaman tentu kita harus beranjak dulu dari definisi ya. Definisi dari kata itu seperti apa. Walaupun saya yakin kita sehari-hari juga sudah tidak asing sih dengan kata apresiasi secara umum gitu ya. Mungkin kalian juga pada saat misalnya berbicara atau komunikasi sehari-hari juga mungkin sering mengatakan ya kita lakukan apresiasi, tapi mungkin nggak sebanyak kata-kata lainnya dengan makna yang lebih kurang sama, misalnya kita hargain gitu ya. Nah ini kita coba memahami lagi apresiasi yang minimal mengingat kembalilah ada kata-kata lainnya gitu ya yang bermakna positif gitu. Apresiasi kalau dari bahasa Latin appreciatus gitu ya yang artinya berupa penilaian terhadap sesuatu. Jadi kita masih bicara umum dulu nih bahwa kita ketika yang dimaksud dengan apresiasi berarti kita memberikan penilaian tuh terhadap sesuatu itu banyak sekali nanti pada akhirnya kita akan mengerucut pada apresiasi arsitektur dan juga minggu depan kita coba mengkaitkan kata apresiasi dengan apresiasi seni gitu ya. Nah, kalau bahasa Inggris disebut appreciate ya, yang berarti menentukan nilai, melihat karya, menikmati, lalu menyadari keindahan karya seni tersebut dan menghayatinya. Atau mungkin kita coret kata seninya juga menurut saya masih masuk ya, masih masuk definisinya. Nah, kalau di bahasa Inggris appreciate ini menurut saya masih kata-kata yang sangat sering diucapkan gitu ya. Misalnya I appreciate you atau dengan kalimat yang lebih panjang atau kalimat sehari-hari dalam komunikasi sehari-hari, percakapan sehari-hari, kata appreciate itu lebih sering muncul daripada di bahasa Indonesia gitu ya. Tidak mengartikan apa-apa sebenarnya, cuma mungkin pilihan katanya aja, diksinya aja mereka kata appreciate lebih banyak mewakili banyak hal itu aja. Kalau di bahasa Indonesia kita mungkin punya banyak pilihan lainnya gitu ya. Materi hari ini tidak sulit dan tidak banyak juga. Ya sebagai info juga saya juga nggak suka materi terlalu banyak kalau kuliah. Jadi yang penting ringan, terus kita paham, dan nanti yang terpenting juga kalian tahu ya implementasinya nanti seperti apa. Dan saya juga kalau saya suka di tengah materi kadang saya nyebut ya, saya panggil namanya karena saya juga belum terlalu banyak hafal nama kalian, jadi nanti sesekali nanti saya panggil namanya ya. Jadi diperhatikan ya. Oke, nah ini yang apresiasi tadi kalau terkait kalau dalam bahasa sehari-hari sebenarnya walaupun kita tidak menggunakan kata apresiasi langsung, sebenarnya banyak sih kata-kata atau hal-hal yang sebenarnya juga sama bahwa kita sedang melakukan. Kalau apresiasi tadi kata benda gitu ya. Nah, sebenarnya kita banyak menggunakan kata-kata yang sebenarnya yang kita lakukan itu termasuk kata kerjanya. Jadi kita sedang melakukan apresiasi gitu ya. Nah, ini hal simpel ini ya.
great job gitu ya. Kalau di bahasa kita, kalau bahasa Indonesia misalnya, oh bagus sekali. Tapi memang kata-kata apresiasi ini entah ini menurut saya kemunduran atau sesuatu hal yang harus kita renungkan kembali. Kadang-kadang kata-kata apresiasi ini tidak banyak kita lakukan sesama kita, sesama teman, dan ini banyak dilakukan dengan orang yang lebih junior atau lebih muda umurnya, atau misalnya orang tua ke anak. Nah, sebenarnya padahal ini kata-kata yang sangat positif sekali, dan apresiasi juga tadi kalau misalnya kita balik lagi tadi ke pengertiannya bahwa sebenarnya kita sedang menyadari atau menghargai sesuatu gitu ya. Harusnya ini berlaku untuk kesemuanya. Nah, misalnya kalau orang tua ke anak ini biasa ya, misalnya bilangnya oh well done, atau bagus sekali, atau hebat, atau pintar sekali. Apresiasi itu juga sebenarnya juga kalau ke orang gitu ya, misalnya contoh yang paling gampang itu ke anak-anak, itu maknanya tuh penting sekali gitu loh, karena ketika dia mendapatkan apresiasi berupa kata-kata positif, misalnya seperti ini, great job, atau bagus sekali, pintar sekali, sebenarnya dia itu akan membuat dia tahu bahwa dia sedang melakukan hal yang baik, dan dia menyukai itu, dan kalau misalnya dia berharap bahwa itu akan terjadi lagi, bahwa dia harus melakukan hal yang lebih besar lagi lainnya gitu. Nah, dari situ menurut saya lihat betapa efek dari apresiasi gitu ya, bahwa tidak hanya menjalin dalam komunikasi sehari-hari gitu ya, tidak hanya menjalin hubungan baik, hubungan yang manis gitu ya, antara misalnya orang tua dan anak, tapi lihat efeknya tuh panjang, efeknya tuh besar gitu. Ada psikologinya. Nah, begitu juga ketika kita melakukan kegiatan apresiasi ini gitu ya, misalnya ke teman kita nih, teman kita tuh udah capek-capek misalnya buat market lah. Padahal sebenarnya marketnya mungkin standar, tapi kita bilang, oh hebat, selesai. Dia sebenarnya kita tidak hanya menjalin hubungan baik kan dengan dia, kita mengapresiasi apa yang dia lakukan, tapi juga kita memberikan dari kata-kata kita itu, kita tidak tahu loh, kadang kata-kata simpel kita tapi memberikan efek yang luar biasa bagi orang lain gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan apresiasi, hal-hal sederhana tapi mungkin kadang-kadang kita lupa gitu ya. Nah, selanjutnya tadi juga saya sebenarnya sudah bilang gitu ya, bahwa apresiasi itu sebenarnya kita menilai atau menghargai suatu karya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita harus membuat poin-poin itu tujuan apresiasi itu apa, saya menyimpulkan ini ya dari berbagai sumber, ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama, mendidik terhadap kalangan masyarakat agar mereka tahu bagaimana, apa, dan untuk alasan apa sebuah karya diciptakan. Jadi ketika kita melakukan apresiasi, sebenarnya juga kita sedang melakukan edukasi lah ya, bahasa akademisnya gitu, terhadap kalangan masyarakat, bahwa bagaimana sebuah karya itu lahir gitu ya, sebuah karya itu diciptakan. Karena di kegiatan apresiasi biasanya kita tidak hanya memberikan pujian, tidak hanya memberikan pendapat, tapi kita juga mengungkap identitas gitu ya, menceritakan kembali latar belakang, sejarah dan sebagainya gitu ya. Dan ini juga terkait dengan tugas pertama kalian ya. Nah, yang selanjutnya, menghargai dan mengevaluasi suatu karya dan mengembangkan dalam sebuah nilai dari karya. Jadi ketika kita melakukan apresiasi, sebenarnya juga kita sedang mengembangkan nilai dari karya tersebut gitu. Misalnya karya tersebut sebelumnya tuh belum banyak dikenal, padahal itu bagus sekali atau potensial sekali. Ketika kita melakukan apresiasi, secara tidak langsung kita sudah mengembangkan tuh nilai dari karya tersebut. Ya minimal walaupun kita tidak melakukan atau tidak menyebarluaskan penilaian kita terhadap orang-orang lain, minimal dari diri kita sendiri bahwa kita ternyata karya ini seperti ini. Sebenarnya kita sudah mengembangkan nilai itu. Apalagi kalau misalnya kita sharing gitu ya, misalnya dalam percakapan sehari-hari saja misalnya dengan teman, itu lukisan itu ternyata begini loh. Nah, sebenarnya kita sedang mengembangkan nilai dari karya. Apalagi kalau misalnya dibahas terus semakin besar komunitasnya, semakin besar lingkungannya, tentu nilai dari karya tersebut akan semakin besar lagi gitu ya. Nah, kadang-kala yang membuat besar suatu karya itu adalah pembahasannya gitu ya, percakapannya, publikasinya, atau mungkin dalam bahasa media adalah publikasinya. Yang selanjutnya, menilai dan mengembangkan adanya sebuah nilai yang bersifat estetika terhadap karya. Jadi ini kurang lebih sama sebenarnya. Jadi kita mengembangkan yang pertama, yang nilai sebelumnya tadi,
Nah, terus juga kalau nilai dari karya kan sebenarnya banyak gitu ya, apalagi nanti kalian belajar juga tentang kritik arsitektur, tidak semuanya menurut orang adalah indah, nilainya bagus, nilainya, tapi ketika dia ada unsur estetikanya itu akan semakin berkembang dan semakin dihargai. Oh iya gitu ya. Tapi walaupun relatif penilaian itu, tapi tetap ada standarnya gitu ya. Kalau misalnya bagus tuh biasanya rata-rata ya bagus gitu. Nah, yang selanjutnya menciptakan dan memperkenalkan diri Anda. Jadi kegiatan apresiasi itu juga sebenarnya secara nggak langsung juga kita memperkenalkan diri kita gitu ya. Ketika kita melakukan apresiasi, misalnya dalam bentuk tulisan ini yang paling gampang, contohnya kita juga memperkenalkan diri kita ke kalangan tertentu. Semakin besar tentunya kalangannya akan semakin bervariasi. Misalnya kalian membuat tulisan dan tulisan itu dicetak gitu ya di majalah misalnya. Tentu itu secara tidak langsung juga memperkenalkan diri Anda karena Anda misalnya tentang apa gitu ya, terus nanti kan ditulis gitu ya identitas kalian. Jadi kita juga memperkenalkan diri kita. Jadi kalau misalnya dan contoh kecil ya misalnya diminta misalnya dosen untuk memberikan pendapat, sebenarnya itu media atau momen kalian untuk memperkenalkan diri Anda minimal di depan teman-teman dan dosen gitu ya. Yang selanjutnya menyempurnakan dalam sebuah keindahan karya tersebut. Jadi ada pendapat secara kurang lebih begini bahwa suatu karya belum sempurna jika belum dinilai oleh orang lain. Nah, itu. Jadi cuma ya ketika dinilai orang maka kita harus siap juga ya, karena tidak semua penilaian akan positif. Tapi ketika negatif ya kita harus berbesar hati gitu ya. Dan ini menurut saya prinsip ini juga harus kita tanamkan juga gitu ya dari awal, dari sejak kalian kuliah, bahwa tidak semua orang akan menyukai karya kita. Tapi yang perlu kita tanamkan bahwa selagi kita tidak melakukan hal yang buruk, maka kita ya harus siap gitu ya, harus membuka diri, harus berbesar hati menerima segala macam penilaian gitu ya, sampai suatu saat nanti kalian menerima apresiasi dengan level yang kalian harapkan gitu ya. Nah, manfaat apresiasi itu ya. Manfaat apresiasi juga kalau tadi tujuan, nah ini ada manfaatnya. Manfaatnya saya yakin kalian juga paham sebenarnya manfaatnya apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kadang-kala kan kita belajar materi begini kan kita harus memformulasikannya dalam bahasa gitu ya. Yang pertama, memahami adanya sebuah karya dari berbagai sisi gitu ya. Kadang-kala kan kita taunya misalnya karya, misalnya dunia arsitek, oh gitu aja, ternyata seni itu banyak misalnya. Itu juga manfaatnya gitu ya. Terus yang kedua, meningkatkan kecintaan pada karya dan kalangan masyarakat. Jadi kenapa ada kalangan masyarakat? Karena yang melakukan apresiasi kadang banyak sekali berbagai macam background dengan berbagai macam pengalaman. Dari situ juga kita semakin mencintai secara tidak langsung ya, maksudnya bahwa kalangan masyarakat itu sangat beragam dan masukan mereka itu juga sangat membantu tumbuh kembang kita dalam proses berkarya. Yang selanjutnya, meningkatkan dan mengembangkan karya agar jadi lebih baik. Nah, ini juga kadang-kala mungkin termasuk saya juga. Kadang-kala kita tidak siap dengan penilaian orang lain, padahal sebenarnya dari situ kadang kita belajar banyak gitu ya. Nah, misalnya tulisan kita pertama kali misalnya tulisan kita dapat penilaian, saya jadi ingat pengalaman pribadi sih. Pertama kali waktu saya nulis, terus pembimbing saya bilang, tulisan saya tuh kayak lagi ngobrol sama tetangga. Pada saat itu saya shock, maksudnya gimana gitu. Tapi setelah itu saya mencari tahu yang dimaksud itu seperti apa, dan akhirnya itu sebenarnya kan bentuk apresiasi ya, walaupun ya buat saya pada saat itu negatif gitu. Tapi dari situ kita belajar banyak gitu. Oh ternyata kalau tulisan akademik itu seharusnya berbeda ketika kita berkomunikasi biasa dengan teman, dengan tetangga dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada tingkatan apresiasi. Kenapa saya di awal saya memberikan sedikit gambaran atau gambaran umum ya tingkatan apresiasi, biar kita tahu bahwa apresiasi itu tidak melulu baik, tidak melulu hasilnya nanti positif untuk kita gitu, tapi juga ada negatif. Tapi juga bahwa yang sudah kita bahas juga menurut saya di minggu lalu, bahwa
stigma bahwa stigma yang tidak yang berkembang itu kadangkala juga kadangkala menjadi negatif, misalnya dikritik gitu ya. Kritik itu selalu diasosiasikan dengan sesuatu yang akan menenggelamkan, menghancurkan, menyudutkan gitu. Padahal sebenarnya kritik juga tidak semuanya juga akan menenggelamkan begitu ya. Kadangkala juga itu cuma bentuk penyampaian aja, tapi kadangkala masuknya juga jadinya baik gitu. Yang pertama tingkat estetis gitu ya. Nah, ini adalah evaluasi terhadap keindahan gitu. Nah, yang kedua ada tingkat empatik gitu ya, memasukkan perasaan dan pikiran atau tangkapan indera atau tangkapan terhadap indera tersebut. Jadi kalau estetis kita murni menilai atau memberikan tanggapan terhadap keindahan yang terkandung dalam karya tersebut. Nah, kalau di empatik kita sudah mulai memasukkan unsur perasaan tuh, mulai memasukkan unsur perasaan pada apresiasi kita. Nah, yang selanjutnya ada tingkat kritik, ada menyampaikan klarifikasi, penjelasan, deskripsi, analisis, evaluasi dalam rangka menarik kesimpulan. Nah, jadi sedari awal kita sudah tahu bahwa ketika kita melakukan apresiasi, kita bisa menentukan tuh level mana yang mau kita lakukan. Jadi mulai sekarang kita sudah tahu ketika kita mau melakukan apresiasi, oh saya mau fokus pada keindahannya, atau misalnya saya misalnya karya ini mampu menggerakkan emosi gitu. Oh, berarti di situ kita sudah terpancing tuh untuk melakukan apresiasi empatik, atau karya tersebut seberapa berhasilnya dia menggerakkan empatik dari misalnya kalangan atau penikmat dari karyanya. Begitu juga dengan kritik gitu ya. Kalau tingkat kritik biasanya ini yang paling gampang dilakukan apresiasi, justru kadang tingkat kritik, karena manusia pada dasarnya juga gampang sekali menemukan celah-celah gitu ya, menemukan celah-celah terhadap karya orang lain. Tapi kita juga harus objektif tentunya. Nah, oke. Di sini ada beberapa gambar yang menurut saya terkait dengan tingkatan dari apresiasi yang dilakukan. Ini saya coba kembali ke kalian. Saya stop sharing dulu ya. Stop share. Oke. Oh ya, lagi azan juga, kita sebentar. Oke, saya kembali ke slide ya. Oke. Sekarang saya coba mau dengar pendapat kalian tentang apa yang kalian lihat, atau mungkin bisa juga dikaitkan dengan tingkat apresiasi apa yang bisa kita lakukan jika kita melihat image atau apa yang terjadi di dalam gambar ini ya. Jadi ingat bahwa tidak ada jawaban yang salah atau benar di sini, cuma kita coba sharing ya, sharing perspektif dari masing-masing gitu ya. Coba saya sebentar, kenapa saya butuh nama. Lihat langsung dari manusianya aja, Bu. Oh, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Bentar ya. Apa ada caranya? Namanya nggak muncul ya kalau begini ya, kalau pada saat share screen ya. Saya belum Pakai Mac ya, Bu.
Ah, Pakai Mac emang boleh sebut merek? beda. Kalau pakai Mac saya nyerah. Iya, ternyata nggak muncul dia munculnya Ya, foto-fotonya aja. oke. Saya Ibu bingung. mau cewek apa cowok? Saya yang manggilin. Iya, saya yang jelas nggak mau Hansen. Bosen udah. Thompson, terus Sirot. Bosen. Saya maunya cewek dulu lah. Pak Jo aja deh yang milihin. Ya, Ap- Nanda. Siang juga ketemu Nanda, malam ketemu Nanda. Ini Nanda yang mana? Nanda yang Nanda, lain, oh, pasti lain lah. bukan Nanda yang pagi ya? Bukan, Bu. Bukan, ya. Gimana Nanda? Kalau misalnya lihat nih apa yang terjadi lewat gambar ini, menurut Nanda gimana? Kalau misalnya Nanda tuh salah satu dari orang yang berdiri ini ya, gitu. Apa yang Nanda apa kejadian bentuk apresiasi seperti apa gitu? Apa tingkatan apresiasi apa yang terjadi gitu ketika ada di kondisi seperti ini? Kalau menurut saya, Bu, Hmm. yang saya lakukan ini karena dari mata orang awam dan mungkin nggak ngerti terlalu dengan nggak terlalu ngerti dengan karyanya. Sorry Nanda, Mungkin bisa agak lebih dekat ke mikrofonnya. oh ya Suaramu bentar Pak, kecil, pakai banget. bentar Pak. Udah kedengeran nih. Nah, oke. Oke, jadi menurut pendapat saya itu yang bisa saya lakukan apresiasi tingkat estetis karena menurut saya yang mata orang awam saya nggak begitu ngerti dengan karyanya. Jadi evaluasi yang bisa saya lakukan itu cuma dari pengamatan visual aja, Bu. Gitu. Apa yang dirasakan secara visual apa? Mungkin apa warnanya mencolok, yang terus garis-garisnya gimana gitu. Oke, terima kasih Nanda. Kita satu lagi deh Pak, cowok deh. Atau ada yang mau sharing? Yang dikatakan Nanda tadi ini ya, itu kan menurut versi Nanda gitu ya, dan tidak ada yang salah. Saya coba minta kalian memposisikan diri salah satu dari orang-orang yang berdiri ini gitu ya, ada di dalam pameran ini gitu, salah satu di antaranya itu. Apa yang kalian lakukan gitu ya, apa kesan yang kalian dapatkan gitu, apakah sama dengan orang-orang yang sedang ada dalam gambar ini atau kalian merasa bahwa akan ada sedikit perbedaan dan sebagainya? Silakan, ada yang mau sharing? Yuk, nanti ketiduran deh. Udah saya sebut aja lah. Novel Izan ada nggak? Ada, Bu. Ada. Oh, ini Nova. Gimana Nova? Tadi gambarnya masih ingat ya? Saya stop share screen karena nggak keluar nama kalian. Gimana Nova? Nova pernah nggak datang ke pameran seni lukis? Pernah nggak datang? Datang ke tempat mana? Pernah nggak? Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Oh iya. Iya. Ke museum pernah nggak? Tapi ke museum yang ada lukisan di dalamnya gitu. Pernah nggak? Pernah sih, Bu. Tapi udah lama. Udah lama. Kalau ke Icon seminggu sekali. Nggak, bukan tutup mallnya. Enggak, sebelum pandemi. Seminggu Enggak, sekali ya? Enggak. Dua kali seminggu ya? Enggak juga. Iya, gimana Noval? Kalau yang foto tadi gimana Noval? Kalau dari foto tadi? Kalau saya bakal bereaksi bagus banget ini lukisannya. Terus gimana orang bisa sampai buat sebagus itu? Ya kayak gitu aja. Gimana cara kamu untuk tahu gitu loh? Gimana orang bisa buat sebagus itu? Apa yang kamu lakukan? Saya bakal nyari siapa seniman yang buat lukisannya. Terus gimana teknik-tekniknya yang ngebuat seni yang udah dia.
biasanya ini loh, novel biasanya kan di bagian sisi sebelah kanan atau kiri dari lukisan itu biasanya dikasih tuh identitas lukisannya, yang melukis tuh siapa, tahunnya gitu. Terus biasanya tuh ada sinopsis sedikit aja, misalnya beberapa baris saja tentang lukisan itu. Kalau menurut kalau novel, informasi yang ada di situ cukup atau tidak, atau nanti misalnya pulang ke rumah, tipikalnya misalnya pulang ke rumah tuh langsung searching, atau sebenarnya informasi kalau untuk lukisan misalnya informasi begitu sudah cukup gitu. Kalau saya kurang cukup ya Bu, karena saya sangat awam dengan dunia seni kayak itu. Mungkin saya bakal nyari lebih dalam lagi, searching di Google kayak gitu Bu, atau mungkin nonton di YouTube juga seperti itu. Itu untuk karya yang disukain aja atau semuanya? Misalnya kan semua. Misalnya kan banyak nih lukisannya, kayak tadi kan banyak tuh berjejer, terus semuanya mau dicari tahu, atau nanti memilih aja mana, oh ini yang menarik nih, ini yang saya mau cari tahu. Yang menarik aja sih Bu, yang aneh aja, atau yang bagus gitu, yang atau beda, yang beda gitu. Oke, iya dari Bu sini Listen, kan, sorry Bu Listen, supaya silakan. lebih interaktif, kita cek sama tugas yang pertama ya, kaitannya kan juga sama kan soalnya. Oke, saya share screen punyanya Naufal. Terlihat ya? Sudah terlihat, terutama yang di bagian 3. Berdasarkan 3 tulisan, Naufal menyimpulkan apresiasi menurut Naufal adalah upaya pengenalan, memahami, mempersepsi, mengakui nilai-nilai keindahan, dan memberikan penghargaan atau tanggapan. Tadi kan diungkap tahapannya apa, pertanyaannya ke Bu Listen itu tadi. Mencari tahu apa segala macam. Mencari tahu itu untuk apa sih, Pak? Cari di Google, sembah Google kan? Biar memahami apa yang ingin disampaikan seniman tersebut, Pak. Terus biar lebih juga dapat nilai-nilai keindahannya kayak gitu sih Pak. Oke, memahami berbagai hasil seni dengan segala permasalahannya serta menjadi lebih peka. Nah, ini itu maunya Bu Listen itu. Gimana caramu menjadi lebih peka terhadap apresiasi seni? Sebab tadi kan dikatakan bahwa kamu buta sama sekali terhadap seni lukis. Gimana caramu, upayamu untuk menjadi lebih peka? Mungkin banyak cari referensi Pak, dari pergi ke ke pameran seni atau ke museum, atau juga baca buku yang ada lukisan-lukisannya, atau juga dari sosial media juga bisa Pak. Silakan Bu Listen, sorry menginterupsi. Enggak apa-apa, enggak masalah sama sekali. Oh iya, mungkin kalian, saya rasa banyak di luar sudah tahu. Sekarang itu di masa pandemik ini sebenarnya banyak sekali museum itu yang menawarkan kegiatan-kegiatan virtual, tour virtual begitu gitu ya. Jadi menurut saya nanti kalau misalnya menemukan informasi dan momennya juga pas, coba kalian ikut di situ, dan nanti juga kan tadi ada yang beberapa belum pernah tuh kan ke museum, misalnya lihat pameran lukisan dan sebagainya. Nah di situ momennya juga bagus biar bisa melihat langsung. Sekarang tuh di masa pandemi hikmahnya juga bahwa kita sudah tidak terlalu banyak mempermasalahkan soal jarak lagi gitu ya. Jadi kita bahkan museum dari luar negeri pun yang selama ini mungkin jadi impian aja, itu kadang-kadang kita bisa pergi ke sana walaupun dapat virtual gitu ya. Jadi biar itu juga salah satu cara juga untuk meningkatkan kepekaan kita terhadap kegiatan berapresiasi. Sebenarnya saya berusaha banget nih untuk nggak mengkaitkan dulu gitu ya kata apresiasi dengan seni gitu ya, karena jatahnya minggu depan gitu ya, jadi apresiasi dulu aja gitu ya. Sekarang saya coba balik lagi ke slide gitu ya. Ada, saya agak repot ini jadi bolak-balik ya. Nah, semuanya bisa lihat nggak? Terlihat ya. Nah, semuanya sekarang coba dilihat dulu aja dulu ya. Saya nanti harus stop dulu share-nya soalnya. Dilihat dulu ya. Jangan nanya namanya siapa, saya juga nggak tahu ini.
Pokoknya dilihat aja dulu nih kondisinya kayak gini ya. Oke, saya stop share. Sekarang saya pengen denger nih dari Dewanti, ada nggak Dewanti? Ada, Bu. Dewanti, oh ini Dewanti ya. Dewanti, kalau lihat foto yang barusan kita lihat sama-sama tadi, gimana menurut Dewanti? Apa yang terjadi nih? Sebenarnya apa yang terjadi di foto itu dulu yang kita bahas. Apa yang terjadi di foto itu? Yang terjadi itu kayaknya kayak apa ya? Kayak mendukung kayak gitu, Bu. Kayak mendukung apa yang dia lihat itu mungkin. Kayak bersorak-sorak gimana kayak gitu. Nah, mendukung apa mungkin ada pertunjukan kayak gitu kan. Mungkin ya kayak gitu, Bu. Pernah nggak Dewanti misalnya ngeliat sesuatu terus ikut bersorak-sorak yang dibilang tadi? Pernah nggak? Pernah. Kapan? Kayak kalau misalkan ada perlombaan kayak itu kan di sekolah, kan biasanya bersorak-sorak kayak gitu, menyemangatin teman kayak gitu. Nah kalau lomba kayak gitu, Bu. Menyemangatin teman terus bersorak-sorak itu sebenarnya karena merasakan ini juga gitu ya, mau supaya yang misalnya teman lagi lomba itu supaya ikut semangat, karena kita tuh semangat banget gitu ngelihat perjuangan mereka, terus mereka biar semangat gitu, jadi luapan emosi begitu ya, jadi ikut. Oke. Terima kasih Dewanti. Terus saya coba mau tanya ke Nur Rahman, ada? Nur Rahman. Nur Rahman yang mana? Ada, Bu. Oke. Nur Rahman pernah nonton pertandingan apa gitu nggak yang bikin gemesnya tuh minta ampun gitu, atau marah bener gitu, kesel gitu, pernah nggak? Pernah, Bu. Kayak futsal misal. Futsal, kenapa? Coba diceritain. Misalnya tim yang kita dukung itu, Bu, kalah misal dari terus tim apa? lawannya. Terus gimana, nangis? Terus kayak gak terima gitu. Tapi nggak sampai nangis ya? Iya, enggak, Bu, kayak kesel gitu. Enggak ya. Kesel sampai banting-banting kursi, enggak juga. Enggak ya. Tapi ikutan kesel gitu ya. Pokoknya walaupun kita nggak ikut main, tapi kita lebih kesel lagi gitu ya. Iya, Bu, terbawa suasana. Terbawa suasana. Oke. Nah, saya mau tanya cewek deh, pernah nggak nonton sesuatu tuh sampai nangis gitu, saking nonton drama Korea misalnya, sampai nangis gitu. Langsung senyum semua. To the point, Bu Listen. Tarisa mana, Tarisa? Ini mudah-mudahan tebakan saya benar nih. Ini Tarisa kayak suka nonton drama Korea. Iya, Bu. Suka nggak nonton drama Korea? Nggak terlalu. Saya kecewa. Oke, Tarisa pernah nggak nonton sesuatu terus sampai ikutan nangis lah? Yang menurut saya salah satu bentuk luapan emosi yang mendalam tuh sebenarnya nangis tuh bentuk luapan emosi yang terdalam gitu ya menurut saya. Pernah nggak nonton sesuatu terus sampai nangis gitu, sampai ikutan nangis gitu? Pernah, Bu. Nonton apa? Nonton film tentang keluarga kayak itu. Oh, tentang keluarga, bukan tentang cinta ya, bukan tentang asmara, bukan keluarga. Enggak. Oh iya. Oke, gimana tuh ceritanya kurang lebih? Film apa? Biasanya yang sad ending kayak itu, Bu. Yang berakhir sedih. Berakhir sedih. Abis itu nggak mau nonton lagi? Bukan drama tapi ya? Bukan, Bu. Gitu. Kok film selesainya Tompi? Gading. Belum nonton, Pak. Oke. Nah, Tarisa sebenarnya kenapa sih ikutan nangis tuh kenapa? Atau memang sebelumnya sudah ada masalah, terus nonton itu tambah jadi? Enggak. Karena kita ikut merasakan apa yang dirasakan aktor tersebut, Bu. Oh, kita alur ceritanya itu. Kadang-kadang kita menempatkan diri di posisi ceweknya gitu ya. Nggak tahu diri film banget. Apa? Kalau boleh tahu film apa? Film keluarga, katanya udah dibilang. Ya, judulnya kan banyak, Bu. Film apa, Tarisa?
judulnya? Lupa Tarisa ini. Siapa yang suka nonton drama Korea? Ini gampang ini, pasti dia ingat judulnya. Yang ketawa tadi si Anggun, Aliful, tadi juga drama Korea. Itu cowok atau cewek? Cewek, Bu. Bukan kelihatan. Nggak usah ditahan ketawanya Aliful, ketahuan Aliful. Aliful itu cewek ya? Cewek. Oh, cewek. Iya, saya kan nggak tahu. Silakan kalau mau jawab K-pop. Drama Korea. Suka nggak nonton? Saya nggak suka drama Korea, Pak. Apa? Oh, nggak suka apa? Oh, salah. Oh, suka anime. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Tapi lebih kurang kita dapat ya bahwa sebenarnya juga ketika kita menyaksikan sesuatu yang paling gampangnya tadi contohnya itu ya film atau drama, terus kita merasa sedih bahkan ikutan nangis juga. Memang cewek sini kelakuan cewek ini memang ikut-ikutan nangis gitu ya. Tapi itu ya sebenarnya juga bahwa yang terjadi adalah kegiatan empatik tadi gitu ya. Empatik terus misalnya kayak tadi temannya juga bilang ketika melihat pertandingan terus ikutan marah, sebenarnya kita nggak ada kepentingan gitu ya walaupun teman kita, tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kegiatan empatik tadi. Nah, diapresiasi juga begitu, itu tingkatan empatik itu bahwa kita tuh melibatkan perasaan gitu. Jadi kita tidak lagi hanya melihat bagaimana estetikanya, tapi kita melibatkan perasaan dan ada juga pernyataan bahwa menyatakan ketika suatu karya itu berhasil ya ketika mampu mengundang empatik dari si penikmatnya gitu. Balik lagi ke share screen-nya, ada satu foto lagi. Nah, yang terjadi di sini, saya nggak tanya lagi ya karena memang sudah jelas gitu. Di sini adalah saya mencoba mencari contoh ajang yang terbaru gitu ya. Ini adalah kontes ternak virtual 2021. Nah, jadi mereka sedang melakukan penilaian sepertinya ya. Jadi mereka sedang melakukan penilaian pencurian terhadap kontes ternak ini dan jadi karena virtual semuanya lewat layar. Yang terjadi di sini sebenarnya adalah kegiatan evaluasi gitu ya untuk menentukan siapa pemenang dan sebagainya. Nah, kegiatan evaluasi ini juga sebenarnya adalah apresiasi yang kita sudah baca sebelumnya adalah di tingkat kritik. Nah, yang perlu seperti kita bahas juga di minggu lalu, ketika sudah mengambil mata kuliah ini kita setidaknya tahu bahwa kritik itu tidak selalu negatif artinya gitu ya, karena selama ini kan kritik kamu ngeritik terus, kamu ini ngeritik. Nah, jadi sebenarnya kegiatan kritik itu tidak harus selalu berasosiasi dengan penilaian yang negatif. Kritik itu sebenarnya kita ada melakukan evaluasi terhadap yang kita lihat. Nah, hasil dari evaluasi memang kadang-kala tidak terlalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu yang biasanya menjadi negatif. Jadi negatif itu sebenarnya bukan tujuan dari pelaksanaan apresiasi tersebut, tapi hasilnya bisa jadi memang negatif bagi yang menerima gitu. Ya. Saya lanjutkan. Nah, dari definisi tadi, kalau kita ambil poin-poinnya itu ya, poin-poin dari apresiasi itu adalah ada 3 key point menurut saya, ada 3 keyword menurut saya, ada karya, ada tanggapan, dan ada nilai. Nah, kalau kita kaitkan dengan apresiasi arsitektur, tidak usah kita terlalu jauh mengartikan dengan bahasa ini. Sebenarnya juga yang terjadi pada apresiasi arsitektur adalah lebih kurang mengkaitkan 3 keyword ini. Jadi kita melakukan penilaian terhadap sebuah karya, melakukan tanggapan, baik memberikan tanggapan terhadap nilai sebuah karya, gitu ya. Kalau dirangkai dengan bahasa yang sederhana. Jadi yang perlu difokuskan atau digarisbawahi bahwa yang ketika kita melakukan apresiasi arsitektur, kita melakukan tanggapan ya terhadap nilai sebuah karya. Jadi bukan melakukan tindakan untuk menghancurkan nilai, ya, bukan tindakan untuk menenggelamkan atau menyudutkan nilai. Dan ini penting menurut saya, ini juga salah satu manner kita gitu ya. Kita akan tumbuh di bidang ini, bahwa kita akan setiap hari akan selalu bertemu dengan karya-karya teman-teman kita, senior-senior kita, junior-junior kita. Itu yang perlu ditanamkan, bahwa
apresiasi arsitektur perlu dilakukan dari sejak dini gitu ya. Bagaimana kita melakukan tanggapan, memberikan tanggapan secara layak gitu ya. Walaupun hasilnya nanti tidak sesuai bagi si pemilik karya, ya itu juga latihan juga gitu ya. Latihan juga bagi si pemilik karya untuk lebih terbuka, untuk lebih membuka diri ya, jika memang itu memang belum baik. Tapi dari kita yang dari sepelaku apresiasi arsitekturnya, bahwa garis bawahi bahwa kita melakukan apresiasi adalah memberikan tanggapan terhadap nilai dari karya tersebut, bukan terhadap keburukan dari karya tersebut gitu ya. Sekalipun kritik-kritik juga tadi sudah disampaikan bahwa kita mengevaluasi tujuannya apa, supaya nanti akan ada masukan. Ingat lagi tadi tujuan dan manfaat apresiasi seperti apa. Nah, apresiasi arsitektur tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau misalnya memang harus diformulasikan dalam kalimat, bisa kita sebut sebagai tanggapan berupa penghargaan terhadap nilai yang terkandung dalam karya arsitektur tersebut. Jadi kita melakukan apresiasi karena kita mau menghargai karya tersebut, ya. Jadi kalau misalnya kita tidak berniat untuk menghargainya, jangan melakukannya, karena nanti jatuhnya bukan diapresiasi arsitektur, ya. Nanti jatuhnya mengolok-olok gitu ya. Kalau ketika melakukan apresiasi arsitektur, kita memberikan penghargaan. Nah, kritik arsitektur, kritik juga minggu lalu juga sebenarnya sudah sempat dibahas juga kritik, tapi tidak ada salahnya kita tahu gitu ya turunan dari asal usul dari istilahnya seperti apa. Kritik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani ya, artinya yang membedakan. Jadi kita ketika mengkritik sebenarnya kalau dari definisi ini adalah melakukan pembedaan gitu ya, membedakan gitu. Nah, diturunkan dari bahasa Yunani kuno, artinya orang yang memberikan pendapat beralasan atau analisis, pertimbangan nilai, interpretasi atau pengamatan. Ya, jadi ini bahasanya, jadi tidak ada satupun dari definisi kritik itu sebenarnya adalah kegiatan yang negatif atau kegiatan yang menjatuhkan. Semuanya sebenarnya adalah kegiatan yang kritis gitu ya. Kritis itu ya itu tadi disebut bahwa kita menganalisis gitu ya, kita melakukan pertimbangan nilai dan seterusnya. Nah, kritik arsitektur menurut salah satu referensi juga, ya, tanggapan dari hasil sebuah pengamatan terhadap suatu karya arsitektur dengan cara mengamati dan memahami suatu karya arsitektur untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan ucapan dalam bentuk pernyataan, ungkapan, dan penggambaran dari suatu karya arsitektur tersebut. Jadi kritik arsitektur juga banyak sekali disampaikan dalam bentuk output yang beragam ya, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk karikatur, dalam bentuk sketsa, atau dalam bentuk karya pembanding lainnya gitu ya. Jadi saya pernah menemukan kegiatan kritik arsitektur, dia mengkritik satu bangunan dan cara dia mengkritik adalah dengan membuat sketsa bangunan lainnya yang menurutnya seharusnya seperti ini. Dan evaluasi yang dia lakukan adalah mengevaluasi dari karya bangunan tersebut dengan bentuk karya yang menurut dia akan lebih baik seperti ini. Jadi itu juga kritik arsitektur. Jadi kritik arsitektur tidak selalu dikaitkan dengan misalnya pernyataan, tulisan dan sebagainya, tapi juga bisa dalam bentuk grafis lainnya. Apalagi sekarang juga di zaman sekarang juga era sekarang juga kegiatan kreatif itu banyak sekali. Dan masuk ke dalam kategori arsitektur juga banyak sekali ya, dalam bentuk video dan sebagainya. Nah, ini ada yang pernah nonton film ini nggak ya? Sebentar. Saya kesulitan ini. Ada yang pernah nonton film ini nggak? Bukan film baru. Nggak pernah. Ada yang pernah? Pak Jo belum pernah. Ada yang pernah nonton? Bahkan saya enggak. Ada yang pernah? Memang tidak terlalu populer ya. Film ini bukan jajaran box office, bukan. Ada tapi pemainnya kok sadis. Pemainnya ini kayaknya sadis-sadis. Pemainnya ya, pemain utamanya ya tentunya. Ada yang pernah nonton nggak? Nggak pernah ya? Oh, nggak pernah. Nanti kalau ada waktu luang ya saya memahaminya kalian kan sibuk gitu ya. Nanti kalau ada waktu luang, bolehlah ditonton ini ya. Ya, ini judulnya Joy, rilisnya 2016, udah bukan film baru, tapi produksi Amerika Serikat, genrenya film drama, komedi, biografi, ya. Terus bahasanya ya memang bahasa Inggris, tapi saya nggak tahu ya. Saya rasa banyak aja kali ya yang saya nggak ngajarin kalian ini sih.
Tapi saya rasa ya kalian tahulah bagaimana cara mencarinya gitu ya. Saya rasa banyak yang pakai teks. Tapi kalau nonton biasain lah, kalau nontonnya pakai bahasa Inggris. Ya, jadi biar nanti terbiasa gitu ya. Walaupun agak nangkepnya mungkin agak loncat-loncat dikit ya nggak masalah. Nah, di film ini sebenarnya ini film biografi, artinya memang terjadi sesuai dengan cerita asli gitu ya. Jadi di film ini menceritakan tentang si Joy ini ya. Film ini menceritakan bagaimana perjalanan seseorang dimulai dari desain vacuum cleaner, alat penghisap debu. Nah, di sini dia menceritakan awal mulanya sekali dia tumbuh dalam keluarga yang mungkin untuk ukuran di sana mungkin kategorinya juga miskin, dan dia berusaha untuk bertahan hidup, menghidupi anak dan keluarganya, dan dia tapi pada dasarnya orangnya sangat kreatif ya, sangat inovatif, dan dia berusaha selalu untuk menciptakan berbagai macam alat kebutuhan dalam hidupnya, dan sehari-hari itu dia ciptakan sendiri, dan pada akhirnya dia menciptakan alat vacuum cleaner itu. Nah, perjalanan dia pada akhirnya menjadi seseorang dengan posisi yang sangat berpengaruh, mulai dari vacuum cleaner itu. Nah, selanjutnya kalian nonton sendiri ya. Nah, di film ini menurut saya kita belajar banyak juga tentang kegiatan apresiasi ya, bagaimana kita mengapresiasi, bagaimana proses apresiasi terhadap suatu karya itu berjalan gitu dalam kehidupan nyata ya. Kalau misalnya kalian bilang, tadi saya bilang bahwa kegiatan apresiasi itu menghargai, wah kenyataannya Bu, orang saya diejekin terus misalnya nanti ya. Tapi saya nggak berharap begitu, nanti mudah-mudahan perjalanan karir kalian menjadi arsitek terkenal juga mulus gitu. Tapi pasti ada orang saya tuh diejekin terus, jangankan belum jadi arsitek besar, orang tugas saja saya diejekin terus gitu ya misalnya. Nah, di sini juga kita tahu bahwa kegiatan yang kita alami itu juga sebenarnya selalu terjadi gitu ya dalam kehidupan real. Nah, di sini dia bagaimana dari proses ketika dia memperkenalkan vacuum cleanernya dianggap bukan apa-apa dan sebagainya, akhirnya sampai menghantarkan dia sampai ke orang yang sangat berpengaruh di bidang desain produk dan sebagainya gitu ya. Bahwa penolakan yang terjadi gitu, terus pada awalnya diterima, tapi setelah itu dia dimanfaatkan orang lain, misalnya seperti itu. Nah, kegiatan proses apresiasi itu menurut saya bisa kita pahami melalui salah satunya dari karya ini gitu ya, dari film ini. Jadi untuk memahami suatu hal, misalnya juga perkuliahan juga ya banyak kalian paling tahu. Nah, kalian kan juga sekarang juga sudah sangat kreatif ya untuk belajar, itu kan banyak sekali medianya. Jadi tidak harus selalu textbook, tidak harus selalu reference, tidak harus selalu materi dari dosen. Juga sekali juga coba kalian kalau nonton juga pilih tontonannya yang akan menunjang kreativitas kalian gitu ya. Terus mau jadi arsitek juga misalnya kalau ini, dan tontonannya juga mulai dari sekarang juga sudah harus dibiasain tuh, tontonannya juga mendukung pengembangan skill kalian dan juga bahasa ya. Nah, selanjutnya kalau itu tadi dari luar negeri, ini dari dalam negeri. Saya dapat rekomendasi dari alumni ya, dari mahasiswa juga. Dia bilang, Bu, coba baca ini. Bu. Ini juga tentang ini loh, Bu, tentang desain, dia bilang begitu. Ya, ini rilisnya 2013 juga, udah lama. Ada yang pernah baca ini nggak? Kalian nggak suka nonton ya? Nggak suka baca? Atau nggak baca ini ya? Saya anggap nggak baca ini, bacaannya tuh ini buku-buku kuliah gitu ya. Terus kalau nontonnya nonton film ini ya, sejarah gitu ya, nonton film sejarah dan sebagainya. Oke, nanti juga kalau ada waktu bolehlah dicari gitu ya, boleh dicari, atau misalnya kebetulan misalnya ada temennya yang punya buku ini, boleh juga dibaca buku ini. Buku ini juga menurut saya juga kita bisa belajar bagaimana proses apresiasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Gampang ya, gampang. Ini cuma sekedar materi untuk mengingat kembali gitu ya. Oke, sebelum saya serahkan kembali ke Pak Jo. Nah, tadi sama kayak tadi ya. Kadang kegiatan apresiasi itu, kadang kita selalu memikirkan hal-hal besar gitu. Oh, apresiasi arsitektur, karya arsitek terkenal mana ini yang mau saya lakukan.
Padahal sebenarnya kegiatan apresiasi itu dari hal-hal kecil pun bisa kita lakukan. Contohnya apa? Ketika kita mengucapkan terima kasih, gitu ya, thank you dan sebagainya. Ini ada berbagai macam bahasa. Saya cuma taunya di thank you, danke, terus arigato karena suami saya bisa sedikit bahasa Jepang. Terus ada Sukriya karena anak saya belajar bahasa Arab. Terus selebihnya saya nyerah. Terima kasih ada loh tuh, terima kasih ya. Jadi kalau pembentukan karakter itu juga penting ya Pak ya. Jadi arsitek hebat itu juga harus karakternya juga harus ditanamkan. Jadi mulai dari sekarang juga coba melakukan kegiatan apresiasi itu dari hal-hal kecil, dari mengucapkan kata terima kasih dan sebagainya. Kalian kan pasti juga dari kecil kan kita diajarin ya terima kasih, maaf. Ya. Jadi kegiatan apresiasi hari ini materinya kita cukupkan sampai sini. Silakan Pak Jo, saya serahkan ke Pak Jo. Oke, terima kasih Bu Listen. Merci beaucoup. Daripada penasaran film Joy seperti apa, ngintip aja, ngintip trailernya. Saya juga nontonnya tuh baru di tahun lalu loh, Pak. 2020. I want you to remember something, because a lot of times people get nice things and they start to think differently. We got here from hard work, patience, and humility. So I want to tell you, don't ever think that the world owes you anything, because it doesn't. The world doesn't owe you a thing. I was valedictorian in high school. I got into a fancy college. I stayed here because my parents are getting divorced. Oh! You know what you are, Terry? You're like a gas leak. We don't see you, we don't smell you, but you're silently killing us all. Maybe your dreams are all hope for now. That's a nice way of putting it. You're so beautiful. You could have married anybody. You could have married a doctor, a lawyer, a nice man, instead of this. I don't even know what to call this guy. Are you seriously talking about this right now? I believe the ordinary meets the extraordinary every single day. I have real ambitions and real ideas. We're making an invention, and it's very serious. Joy's never run a business in her entire life. It's my fault. I gave her the confidence to think she was more than just an unemployed housewife. I don't want to end up like my family. I have to do things myself once and for all. Okay, Godspeed, good luck, here we go. As you grow up and come into the world that has all sorts of things in it, money, crime, betrayal, seems like you're shaking us down. You can pay more. I can't, and I won't. When you realize that the only thing you're gonna have is what you make. You are in a room, and there is a gun on the table. I want my life to be. The only other person in the room is an adversary in commerce. Only one of you can prevail. Do you pick up the gun, Joy? I pick up the gun. Listen to me. Never speak on my behalf about my business again. To love somebody, the way I love you. Oke, nanti dari silakan cari sendiri deh lengkapnya. Saya baru ingat ternyata pernah nonton itu karena Robert De Niro-nya, bukan karena apa. Bukan karena Jennifer Lawrence ya. Ya bukan. Kalau sudah ada Robert De Niro, itu udah pasti film luar biasa, udah jaminan mutu. Itu paparan atau materi dari Bu Listen itu sebenarnya melengkapi jajaran definisi ini yang akan kita bongkar di semester ini. Jadi terima kasih Bu Listen melengkapi, dan ke depan tinggal kita coba action. Ya, betul. Terima kasih juga kalian sudah mengumpulkan di Google Drive. Cuman sedikit, bentar. Ada sedikit yang menjadi catatan. Oke.
Oh, udah ada yang betulkan. Tadi ada satu mahasiswi yang kececer artinya. Saya tunjukkan aja. Ini teknis ya, teknis. Kita bicara teknis. Terima kasih sudah bikin folder-folder ini. Jadi sepanjang satu semester ini kalian akan memasukkan materi tugas-tugasnya di folder masing-masing. Sehingga saya enak ngeceknya. Contoh ini kan, kenapa saya PDF? Supaya mudah, tinggal klik gini kebuka. Kalau Word, itu convert lagi. Jadi ada beberapa tadi masih Word. Nah, tolong dirubah ke PDF sehingga saya langsung ngecek. Jadi ngeceknya itu online tanpa harus masuk ke harddisk saya. Meskipun harddisk saya 2 tera, tapi ya lama-lama kalau isinya tugas-tugas kalian juga penuh juga gitu loh. Ini masalah teknis ya. Saya sambil online gini saya bisa cek. Itu teknis. Terima kasih sudah menyusun karena beberapa sudah ikut saya di Arsitektur Nusantara jadi rata-rata sudah hafal metode saya. Kemudian untuk berikutnya, oke. Untuk tugas 2, jadi ini menariknya pertemuan pertama minggu lalu dan pertemuan hari ini kita sangat bicara tentang definisi. Nah, di sini kita coba mulai masuk lagi. Tadi ada beberapa yang sudah disampaikan Bu Listen. Hal yang kita coba masuk adalah ke seni. Pembagian seni itu macam-macam. Ada yang membagi 5, ada yang membagi 7. Tapi saya lebih nyaman untuk membagi menjadi 3 cabang seni. Menjadi cabang seni sastra atau biasa disebut dengan ini literatur, sastra, seni pertunjukan, dan fine art. Tolong saya dibantu Bu Listen. Fine art itu bahasa Indonesianya apa? Seni rupa, tapi bukan juga karena ada satu yang disebut dengan arsitektur. Oke lah, gampang. Ini pun juga ada terbagi kan, Pak? Ada yang mengatakan bahwa ini yang seni pengolahan ada juga gitu. Ya. Jadi ya. saya nggak berani menyebut. Makanya, ya ini juga. Kalau berdasarkan yang Kunchoro-Ningrat, itu dia ngomongnya seni rupa. Seni rupa terbagi menjadi 2, seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Biasanya di situ. Tapi kemudian ada seni rupa, ada lagi yang seni applied art. Jadi bukan fine art, tapi applied art. Termasuk di dalamnya arsitektur dan desain produk. Tapi oke lah, kita pakai yang ini aja untuk lebih mudah. Kemudian dasar dari pembagian 3 ini, kenapa ini ditampilkan di awal, kalian akan mencari, meskipun udah di tugas pertama, beberapa dari kalian sudah melakukan, kalian mencoba mengidentifikasi, kita main identifikasi dulu dari awal, estetika dan seni itu apa. Cara mengidentifikasinya adalah, identifikasi estetika itu apa sih? Macam-macam. Setiap ahli itu mengungkapkan pemikirannya. Jadi saya yakin meskipun isi dari kelas ini 100 orang kali 3 macam definisi kalian akan bisa dapat. Karena banyak banget. Dari zaman Plato itu sudah dia bilang estetika adalah apa. Kalau di filsafat timur juga Lao Tse juga bilang estetika adalah, atau Zen dia bilang juga estetika adalah. Jadi silakan mengidentifikasi estetika itu apa sih dan siapa pendefinisinya. Ini kalau di timur biasanya bukan orang, tapi sebuah pemikiran. Bisa ada Zen, bisa ada macam-macam di timur. Silakan. Kemudian tolong dicari tahu konteksnya apa. Ini bisa waktu, bisa bidang dari si pemikir itu, atau si pendefinisi itu, atau latar belakangnya. Ungkapkan aja apa adanya. Seperti biasa, sumbernya juga tolong disertakan.
ini nanti Pak kenapa sih definisi? Oke, kita mencoba memahami dulu. Seperti tadi yang diungkapkan, ketika kita mengapresiasi, kita coba paham dulu, kita cari tahu dulu. Kenapa estetika ini menjadi penting? Karena estetika ini akan menjadi pegangan kita sampai ke akhir, mungkin nanti ke akhir semester juga estetika itu apa, itu yang menjadi pegangan. Kemudian bagian kedua adalah mencoba mendefinisikan seni. Cari definisi seni yang kembali lagi ke sini. Jadi masing-masing dari kalian silakan memilih salah satu seni dari ketiga cabang ini. Bisa ketika saya cek tadi tugas, banyak yang puisi, ada beberapa yang novel, movie sama sekali tidak ada, teater tidak ada, tapi novel, puisi dan segala macam banyak. Kemudian kalian coba cari definisi seni. Puisi itu apa sih? Pak, seni puisi kan hanya itu. Enggak. Kita akan coba bongkar benar, kita akan coba lihat benar pemahaman di puisi itu apa. Karena akan macam-macam. Puisi itu jenisnya juga macam-macam. Saya tidak katakan sekarang karena tidak seru. Silakan kalian menjelajah sendiri. Nanti akan keluar. Ternyata seni puisi itu macam-macam. Seperti biasa, seni apa? Sastra, literatur atau sastra, pertunjukan, performing art, dan fine art. Dari salah satu itu. Kecuali arsitektur. Arsitektur, oh iya saya lupa. Arsitektur jangan diutik-utik dulu, dikeluarkan. Itu jatah setelah kita memahami apresiasi seni secara umum dulu. Secara di luar arsitektur. Menyampaikan, kemudian identifikasi singkat. Nah, yang seru adalah ini. Mungkin kalian tidak. Ya mungkin ada beberapa yang sudah paham. Ternyata ada perubahan cara menilai. Ada perubahan pemahaman estetika terhadap seni yang kalian coba pilih. Ceritakan aja, sedapatnya aja. Namanya juga identifikasi. Sedapatnya. Logikanya kenapa? Kalau saya bisa mengatakan pasti perkiraan ada perubahan karena ini. Blue jeans yang sering kalian pakai ketika kampus normal, ketika kampus offline, itu ternyata punya transformasi yang luar biasa besar. Blue jeans dulu hanya untuk kaum pekerja, terutama pekerja tambang. Mereka memerlukan celana yang kuat. Sehingga kalau kalian lihat jeans itu kan kelingnya atau apa bahasa kelingnya? Gurem. Bukan, kancingnya itu dari besi kan. Dan kalau kalian lihat di saku celana itu kan ada dua, biasanya ada keling, ada tonjolan. Itu memang dimungkinkan kalau jeans yang benar di saku celana kemudian ada kantong kecil. Itu bukan untuk koin sebenarnya. Itu untuk menaruh serpihan emas. Karena memang tambangnya tambang emas awal munculnya jeans. Lalu berkembang ke masa sekarang menjadi pakaian yang punya kelas tersendiri. Bahkan jeans yang robek itu jauh lebih mahal daripada jeans yang utuh. Silakan cek di fashion deh. Atau yang sebelah kanan, gambar musik blues. Musik blues awal mulanya dilakukan oleh kaum budak, terutama budak kulit hitam. Lalu intinya adalah menyuarakan keresahan kehidupan mereka yang tertekan dan segala macam melalui musik. Perkembangan sekarang beda lagi, blues. Nah, itu yang saya coba kita coba cari bersama di bagian C ini. Ada enggak perubahan estetika di seni lukis umpamanya? Ada enggak perubahan estetika di seni puisi? Ada enggak perubahannya?
Dan di seni musik banyak sekali. Tadi salah satu contohnya di blues tadi. Itu dulu sebelum saya lanjutkan, saya stop share. Ada pertanyaan dulu? Jadi tugas ini sebenarnya pemanasan. Nanti kalian buat, terus nanti materi minggu depan juga kita tentang estetika dan seni. Jadi nanti bisa ketika kita bahas minggu depan kalian juga sudah paham. Jadi kita tinggal bahas dan nanti kita coba korelasikan dengan tugasnya, Pak, ya, untuk minggu depan. Minggu depan kita akan workshop kan, udah workshop penulisan. Nanti ada catatan berikutnya. Jadi ini melengkapi tugas pertama. Kalau tugas pertama sudah masuk ke apresiasi, kita keluar lagi dulu. Apresiasi seni. Seni itu apa sih? Estetika itu apa sih? Tadi sudah disampaikan Bu Listen, apresiasi itu kayak gini. Ada tingkatannya. Ada tingkatan estetis, ada empatik, kemudian ada kritik. Kita coba di empatik dan di estetik dulu deh, sebelum masuk ke kritik di SRA UTS. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu sedikit. Dan untuk minggu depan, tolong disiapkan, seperti biasa ini ketentuan tugasnya. Kalian, ini kan Google Drive-nya udah jadi per mahasiswa, sehingga bisa langsung ke nomor 4, dan formatnya di tugas 2. Seperti biasa, gampang lah ini. Kalian udah paham. Dan batas waktunya ya sebelum kita kuliah, karena akan dibahas pada perkuliahan. Lalu untuk minggu depan, kita persiapan workshop-nya. Pilih salah satu cabang seni, sebaiknya sama dengan tugas 2, seninya seperti apa, karena itu akan kita bongkar. Kemudian cari 3 karya, lengkap dengan data teknis. Maksudnya data teknis itu karyanya siapa, seperti yang tadi dinyatakan Bu Listen tadi. Karyanya siapa, tahun berapa dibuat, konsepnya seperti apa sih, dan konteks karyanya seperti apa. Ini menjadi penting supaya kita paham sebenarnya karya ini mau ngapain terhadap keadaan di saat itu. Itu nanti ada kaitannya dengan kritik juga, kritik seni sebagai kritik terhadap sebuah zaman, terhadap sebuah keadaan. Biasanya seperti itu. Kita akan coba lihat. Ini kumpulkan dulu, nanti kita akan bikin workshop penulisan. Bagaimana sih sebenarnya menulis atau melakukan apresiasi seni itu sebaiknya seperti apa? Pisaunya estetika, kalian udah bongkar estetika siapa. Kemudian kalian minggu lalu tugas pertama sudah bicara tentang apresiasi seni, jadi mengumpulkan contoh-contohnya, jadi minimal sudah mulai paham. Lalu coba mendalami cabang seninya. Dan kemudian ada 3 karya untuk sebagai kasus ketika kita melakukan penulisan apresiasi. Begitu. Nah, ada pertanyaan? Jadi minggu depan lebih interaktif lagi dan siapkan tenaga. Kebetulan minggu depan kami pagi tidak maraton. 2 minggu ini gila-gilaan maraton aku. Jadi minggu depan agak fresh, jadi kita benar-benar melakukan apresiasi seni. Kenapa kami memakai seni sebagai titik pijaknya? Supaya nanti masuk ke dalam arsitektur, sudut pandangnya adalah sudut pandang seni, bukan sudut pandang teknik. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Mau tanya, Pak? Silahkan. Itu Pak, untuk tadi Pak yang poin C itu yang perkembangan estetis ya itu. Nah itu Pak, itu berdasarkan cara kita memandangnya gitu dari seni yang dulu sama sekarang dibandingin, apa emang dari ada ahli yang telah mengemukakannya gitu? Kalau bisa ada literaturnya, artinya ada source-nya. Dasarnya aja. Dasarnya apa? Tidak perlu detail banget kamu riset khusus, enggak. Ya bisa aja kamu spot gitu. Wikipedia itu membantu banget. Wikipedia itu membantu banget. Ya. Oke Pak. Ya Pak. Makasih Pak.
Jadi jangan perasaan aja. Kayak tadi yang blues itu sebenarnya banyak literaturnya. Jeans itu dari gambar itu udah jelas. Itu kan infografis sebenarnya. Jadi minimal ada dasarnya. Dan saya bersyukur banget, mengapresiasi banget, keluar apresiasinya. Di tugas 1 kalian sudah cukup tertib menyampaikan sumbernya. Saya izin share screen, mumpung si Afsal yang mengatakan. Sumber ini saya apresiasi banget karena sama dengan Bu Listen, kita sulit mendapatkan atau kadang di tulisan-tulisan mahasiswa mendapatkan sumbernya. Ya. Ini udah benar sih, mulai benar menyebutkan sumbernya siapa, dan itu saya mengapresiasi banget. Terima kasih sudah disampaikan seperti ini. Dan ini banyak yang menyampaikan seperti ini. Ada beberapa yang belum, ya nanti proses lah. Silakan diperbaiki. Judul Bougainville ini ternyata banyak. Saya tadi lihat sekilas ada 4 atau 5 orang puisi Bougainville. Jadi penasaran saya, puisi Bougainville itu kayak gimana. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Sirot? Hansen? Biasanya tanya kalau udah gini, tanya deh. Oh iya, Pak. Siap. Untuk yang persiapan workshop itu disiapin di minggu depan atau gimana? Disiapkan di diri kalian aja. Nanti kita akan sampaikan. Nggak perlu masuk ke Google Drive. Karena itu langsung dieksekusi minggu depan di workshopnya. Yuk, ada lagi? Karena hasil dari workshop nanti ada berupa tulisan, itu yang menjadi tugas. Menanggapi sedikit soal Wikipedia, kalau Wikipedia baik, itu bagus sekali, memang sangat membantu kita. Tapi kalau untuk dijadikan sources, terutama untuk penulisan jurnal, itu tidak cukup kuat gitu ya. Jadi kalau baca Wikipedia itu sangat membantu kita memang untuk pengetahuan, tapi tidak untuk dijadikan sumber tulisan. Paham ya? Ya, sekalian ngomong Bulliston dari ngomong Wikipedia. Saya kebetulan lagi riset tentang posthuman, kaitannya dengan kelas lain, kelas iseng, kelas. Ini saya masuk dari Wikipedia, tapi yang saya kejar satu memang definisi di atas, tapi kemudian yang saya kejar adalah referensi. Referensi ini pintu gerbang. Jadi Wikipedia itu kayak apa ya, gudang. Saya nggak usah masuk ke kemana-mana, saya masuk ke Wikipedia untuk mencari. Oke, mana yang literatur yang cocok? Yang coba saya cari. Tinggal search saja dari sini. Nggak usah search dari nol karena sudah dikategorisasikan oleh si Wikipedia, termasuk juga hal-hal yang terkait. Jadi itu salah satu teknik menggunakan Wikipedia. Bukan pada ininya, tapi langsung turun ke referensi. Meskipun referensinya kadang-kadang aneh gitu loh. Kita klik kayak gini itu belum tentu keluar. Saya nggak berani. Saya nggak berani ngeklik karena kadang-kadang kepleset ke tempat lain. Tidak semuanya nge-link dia. Ya, nggak semuanya nge-link. Jadi silakan di blog entah namanya, entah jurnalnya kalau memang mau lebih dalam. Di buku dan di jurnal juga kalau mau dapat pintunya juga lihatnya di referensinya. Jadi bisa dicek dari sana. Gitu. Silakan, ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan? Teknisnya? Tumben kelas hari ini sepi banget, biasanya cukup seru. Perkuliahan udah mulai ya. Kurang banyak contoh, kurang banyak gambar. Ya. Cukupkah? Oke, kalau cukup ya nggak apa-apa, kami juga teler sebenarnya. Ngapok ini sebenarnya.
68 judul belum beres. Oh ya, Bulistan, mohon maaf, kayaknya di e-learning kehapus. Saya terlalu semangat tadi sore. Ada beberapa apanya, Pak? Materi Ibu yang tadi itu. Oh iya, gampang. Ya, nanti mohon diunggah kembali ke. Saya terlalu semangat tadi memperbaiki sampai nggak lihat. Saya delete aja. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, oke, ada pertanyaan nggak ini? Benar? Belum? Cukup, Pak. Langsung cukup. Oke. Mau kemana kamu, Hansen?